Program Sehati atau Situbondo Sehat Gratis merupakan salah satu program prioritas Bupati Situbondo yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan gratis berbasis KTP elektronik bagi masyarakat yang kurang mampu. Program Sehati dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas keadilan, dan asas manfaat bagi seluruh masyarakat. Keberhasilan inovasi dari program Sehati ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Situbondo. Pelayanan kesehatan dalam program Sehati dibiayai oleh pemerintah daerah, kecuali untuk pelayanan yang tidak dijamin. Banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya program Sehati ini. Lalu bagaimana program Sehati dapat terrealisasi dengan baik? Selengkapnya hanya di iBreak. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam iBreak. Saat ini sudah hadir di studio bersama dengan saya, Dr. Andes Haji Karna Suswandi MM, selaku Bupati Situbondo, untuk membahas topik kita pada hari ini, yaitu pelayanan kesehatan Sehati Situbondo Sehat Gratis. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Pagi, alhamdulillah baik. Baik ya, tapi ini di sini saya dengar kalau Bapak ini akrabnya disapa dengan Bung Karna, bukan Pak Karna. Itu bisa dijelaskan nggak, Bung? Awal mulanya seperti apa? Saya terinspirasi dengan nama besar Bung Karno. Beliau berhasil sangat luar biasa menjadikan Indonesia merdeka. Nah, terinspirasi dari itu saya mempopulerkan nama saya dengan nama Bung Karna. Kita berharap bahwa Situbondo nantinya akan menjadi Situbondo yang berjaya, berakhlak, sejahtera, adil, dan berdaya. Baik, jadi saya akan panggil Bung Karna seperti itu ya. Baik, Bung Karna, ini kita akan membahas mengenai pelayanan kesehatan Sehati atau Situbondo Sehat Gratis. Ini awal mula atau latar belakangnya seperti apa, Bung? Situbondo Sehat Gratis ini bermula ketika saya ikut kontestasi pilkada di Kabupaten Situbondo. Saat itu pelayanan kesehatan di Kabupaten Situbondo itu masih menggunakan yang namanya SPM, Surat Pernyataan Miskin. Jadi masyarakat itu dapat dilayani kesehatannya itu dengan membuat surat pernyataan miskin. Surat pernyataan miskin tidak selesai di situ, harus ada tanda tangan dari kepala desa. Dari kepala desa, setelah dari kepala desa kepada camat. Dari camat langsung ke kabupaten. Rentang birokrasi yang begitu panjang yang menjadikan saya berpikir bagaimana ada upaya untuk memangkas birokrasi yang ada di Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu, di samping rentang yang panjang itu masih juga diwajibkan untuk membayar uang muka sebelum mendapatkan layanan kesehatan. Nah, ini beberapa poin yang menjadikan saya berpikir ketika saya mengikuti kontestasi pilkada di tahun 2020, kemudian saya menjanjikan bahwa pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat itu nantinya cukup menunjukkan KTP. Nah, ini memangkas berbagai birokrasi yang terjadi. Jadi tidak usah lagi datang ke kepala desa, ke camat, kemudian ke kabupaten untuk mendapatkan rekomendasi agar bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis di Kabupaten Situbondo. Jadi mereka ketika sakit bisa datang ke puskesmas ataupun ke rumah sakit dengan cukup menunjukkan KTP-nya. Mereka sudah akan dilayani kesehatannya dan biaya layanan kita beda dengan dulu. Kalau SPM hanya 5 juta, kita sekarang dengan program Sehati itu sudah menjadi 10 juta. Sehingga banyak masyarakat, awalnya program ini tahun 2021 ketika saya dilantik menjadi bupati, memang banyak yang belum tahu. Sehingga kita anggarkan waktu itu 10 miliar, hanya kalong 3 miliar saja. Hanya terpakai 3 miliar? Ya, tahun 2021. Kemudian tahun 2022 kita sediakan 10 miliar. Kurang. PAPBD rencananya ditambahi 5 miliar. Ternyata masih kurang lagi. Wah. Sehingga menjadi 20 miliar. Jadi masyarakat begitu senangnya terhadap program ini. Sehingga
banyak masyarakat yang merasa puas dengan layanan program Sehati ini. Bahkan ada banyak ibu-ibu hamil yang mendapatkan layanan ini, mereka tidak mau lagi lahir secara normal, tetapi mereka minta dioperasi. Yang minta bukan istrinya, tapi suaminya, Mbak. Oh, memanfaatkan memanfaatkan program itu. Setelah tanya-tanya, kenapa harus dengan operasi? Agar jalannya tidak berubah, katanya punya suaminya. Dengan pertimbangan masing-masing seperti itu ya. Inilah manfaat yang luar biasa yang bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Dan sekarang program Sehati bisa dinikmati oleh masyarakat dimanapun juga, baik itu di puskesmas maupun rumah sakit pemerintah. Pemerintah menyediakan anggaran 20 miliar untuk itu dalam rangka untuk memberikan layanan kesehatan masyarakat. Dan klaimnya bukan hanya 5 juta lagi, tetapi 10 juta per orang, sehingga memadai bagi masyarakat untuk bisa operasi dan lain sebagainya, sehingga masyarakat menjadi lebih senang karena masyarakat sudah tidak usah mengurus administrasi lagi. Jadi pengurusan administrasinya sudah, misalnya ada kendala dengan KTP, maka masyarakat itu keluarganya sudah tidak boleh mengurus lagi. Ada jajaran di puskesmas maupun di rumah sakit yang sudah kita tugasi untuk mengurus layanan itu, sehingga masyarakat yang sakit cuma diam sampai dia sembuh di rumah sakit atau di puskesmas. Namun demikian, saya berdoa mudah-mudahan masyarakat Situbondo tetap sehat selalu. Amin. Baik, lalu Bung, ini kan antusias masyarakat yang luar biasa. Dari yang awalnya penggunaan hanya 3 miliar dalam 1 tahun, meningkat drastis ya. Dengan sekarang limitnya adalah 10 juta per orang. Untuk kemudian hari, apakah mungkin limitnya ini akan semakin bertambah lagi karena antusias masyarakat untuk menggunakan fasilitas ini semakin tinggi? Limit ini akan terus berkembang, dan kita lihat di tahun 2023 kayaknya program Sehati ini akan kurang. Oleh karena itu pemerintah daerah terus berusaha bagaimana agar layanan ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena program ini betul-betul bisa dinikmati dan masyarakat itu merasa senang karena tidak ada lagi harus ada surat dari desa, dari kecamatan sampai ke kabupaten, tapi cukup dengan menunjukkan KTP saja. Bahkan kalau masyarakat saya tidak punya KTP, maka Dispenduk dengan informasi dari rumah sakit ataupun puskesmas akan hadir di rumah sakit untuk melakukan perekaman, sehingga yang sakit betul-betul sudah mendapatkan layanan yang baik tanpa ada uang muka lagi. Jadi kalau dulu ada uang muka, sekarang tidak ada uang muka. Karena kalau ada uang muka, banyak kepala desa yang mengeluh. Karena orang miskin tidak bisa membayar uang muka, kepala desanya yang bayar uang muka. Nah, ketika pulang sudah tidak bisa mengembalikan, nah kepala desanya yang rugi. Nah, semuanya kasihan. Kita berusaha bagaimana pemerintahan desa juga tidak rugi dengan hal ini. Tetapi pemerintah kabupaten memfasilitasinya dengan sebaik-baiknya terhadap program ini. Baik, ini kita masih membahas sedikit ya Bung ya, mengenai program ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Oke, kita... Kembali lagi bersama dengan saya Kiki Cahya di iBreak, dan kita masih membahas topik kita pada hari ini, yaitu pelayanan kesehatan Sehati Situbondo Sehat Gratis bersama dengan Bung Karnas selaku Bupati Situbondo. Bung, tadi kita sudah bahas sedikit mengenai Sehati, lalu yang ingin kami tahu adalah sebetulnya sasaran utama itu siapa saja Bung? Karena tadi Bung menyebutkan kalau tinggal menunjukkan KTP saja. Nah, kalau masyarakat yang masih kecil yang belum punya KTP itu akan seperti apa? Sasaran daripada program Sehati ini adalah mereka yang tidak termasuk dalam program BPJS. Nah, kita harapkan masyarakat miskin yang masih belum terjaring oleh BPJS bisa dilayani Sehati. Bagaimana dengan anak-anak yang tidak memiliki KTP? Nah,
di dalam Dispenduk bukan hanya KTP, ada KK, ada KK. Sehingga KTP orang tuanya bersama disertai dengan kakaknya akan memberikan gambaran kepada kita bahwa anak ini adalah anak dari sebuah keluarga ini yang berdomisili di Kabupaten Situbondo. Sehingga dengan demikian mereka itu juga layak untuk mendapatkan program Syahati ini. Banyak hal yang perlu ditanggulangi oleh program Syahati, seperti kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal ini tidak dijamin oleh BPJS maupun dengan jasa raharja, sehingga ini kita lakukan melalui jaminannya adalah melalui program Syahati. Kemudian jika terjadi kondisi KLB, kejadian luar biasa, BPJS tidak mengcover. Jadi semuanya ini kita tempuh dengan program Syahati. Nah, kejadian luar biasa, misalnya demam berdarah, itu kalau itu terjadi, kalau BPJS sama sekali tidak menanggung itu, tetapi program Syahati terus berupaya untuk mengcover berbagai kejadian yang ada di daerah sebagai bentuk layanan yang terbaik bagi masyarakat. Dan jaminan kesehatan masyarakat betul-betul kita perhatikan sesuai dengan program Syahati ini, Situbondo Sehat Gratis. Ya. Baik, sampai saat ini sudah berapa jumlah pasien yang ditangani nih, Bung? Tahun 2023 ini sudah 9.300 sekian, hampir 10.000. Dan saya yakin sampai Desember nanti angkanya di angka 12.000 lebih masyarakat yang kita cover dengan program Syahati. Begitu banyak, namun demikian program ini langsung kepada sasaran mereka yang sakit. Beda dengan BPJS. BPJS walaupun sakit tidak sakit, pemerintah juga nanggung. Kalau tidak salah ada sekitar 15 miliaran. Bahkan barusan ditambah lagi 2 miliar sekian sehingga menjadi 17, sekian miliar. Itu kita tanggung untuk BPJS daerah. Ada, nah yang begini tetapi tidak semuanya yang sakit. Jadi walaupun tidak sakit, pemerintah ya tetap mengeluarkan biaya ini. Tetapi dengan program Syahati ini kita fokus siapa yang sakit, baru kita berikan layanan kesehatan kepada mereka. Baik, lalu Bung, ini anggaran yang disiapkan untuk program Syahati ini mungkin bisa diinformasikan kepada kita semua, Bung? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tahun ini kita anggarkan 20 miliar. 20 miliar. Dan jika misalnya nanti pada perjalanan ini terjadi kekurangan, pemerintah akan terus berusaha untuk bisa menyelesaikan berbagai tunggakan program Syahati ini. Dan kita harap pada PAPBD jika memungkinkan untuk menambah anggaran untuk program Syahati akan kita tambah. Baik, lalu ini manfaat apa saja, Bung, yang diterima oleh masyarakat dalam program Syahati ini? Manfaatnya sangat banyak sekali. Mereka sakit apapun juga kita layani. Jadi kita tidak membatasi sakit apa. Sebagaimana BPJS mengatur ini harus tidak dilayani, ini kita tidak. Semuanya penyakit apapun yang diderita oleh masyarakat kita layani dengan sebaik-baiknya. Sebagai upaya pemerintah menjamin kesehatan rakyat Situbondo. Nah, mereka bisa rawat jalan, kemudian kita juga bisa memberikan jaminan rawat inap. Di sisi lain kita juga datang ke tempat-tempat daerah terpencil untuk melakukan pengobatan gratis kepada mereka. Jadi semuanya kita lakukan di dalam rangka untuk memberikan jaminan kesehatan. Bahkan di Kabupaten Situbondo setiap malam minggu, jadi di alun-alun Besuki, alun-alun Situbondo, alun-alun Asem Bagus, semuanya kita berikan kegiatan layanan kesehatan gratis. Sehingga mereka yang tidak sempat ke puskesmas karena Sabtu, Minggu banyak libur. Oleh karena itu walaupun rumah sakit, puskesmas
Hari Sabtu masih buka, Iya. Minggu buka, tetapi kita berikan layanan mendekatkan kepada masyarakat, bahkan ke daerah-daerah terpencil. Saya bersama Dinas Kesehatan dan rumah sakit terdekat atau puskesmas yang ada di wilayah itu turun untuk memberikan pengobatan gratis sebagai upaya menjamin kesehatan masyarakat Kabupaten Situbondo. Iya, baik. Dan kita masih akan berbincang lagi ya Bung ya mengenai program sehat yang luar biasa ini untuk warga Situbondo. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Kembali lagi di iBreak bersama dengan saya Kiki Cahya dan kita masih bersama dengan Bung Karna selaku Bupati Situbondo juga masih membahas topik kita pada hari ini yaitu pelayanan kesehatan sehati Situbondo sehat gratis. Bung, ini kita berbincang misalnya nih Bung, ada warga Situbondo lalu hadir ke rumah sakit untuk pengobatan tapi dia tidak bisa menunjukkan KTP-nya. Nah itu seperti apa Bung penanganannya? Begini Mbak Kiki, jadi mereka pasti akan dilayani oleh rumah sakit maupun puskesmas yang ada di Kabupaten Situbondo. Nah, perihal karena mereka masih ada jeda waktu untuk bisa melengkapi berbagai persyaratannya. Nah, namun demikian yang mengurus berbagai persyaratannya itu bukan lagi keluarga yang sakit. Ada petugas khusus di rumah sakit maupun puskesmas yang memang kita sediakan untuk melengkapi persyaratan itu. Jadi misalnya contoh, mereka tidak punya KTP. Yang tidak punya KTP ini bisa langsung perekaman ketika sakit, bisa. Atau setelah sembuh baru perekaman ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melengkapi itu. Jadi kita berikan yang terbaik bagi masyarakat sehingga tidak terlalu menyulitkan masyarakat. Tetapi yang jelas rumah sakit itu akan langsung menghubungi Dispenduk Capil untuk melakukan perekaman di rumah sakit. Nanti biar tidak terjadi sesuatu yang di luar dugaan, misalnya orang Bondowoso datang, dia bilang tidak punya KTP dan lain sebagainya. Ketika perekaman akan ketahuan bahwa ini pernah tercatat sebagai masyarakat Bondowoso sehingga mereka tidak akan muncul KTP-nya. Nah, yang begitu-begitu kita antisipasi sedemikian rupa agar benar-benar layanan ini bisa dinikmati dengan baik oleh masyarakat Situbondo. Baik, lalu untuk dananya sendiri nih Bung, apakah dana dari sumbernya ini dana mandiri atau dana dari mana nih Bung untuk sehati? Ada dua yang kita pakai. Yang pertama dana APBD sendiri, kemudian dari DBH-CHT. Jadi Kabupaten Situbondo itu PAD-nya sangat kecil. Jadi tahun 2020 itu masih 200 miliar. 2021 sudah 220. 2023 sudah 281 dan 2022 itu 228. 2023 sudah 281 dan 2024 ini kita rencanakan 300 miliar. Jadi kerja keras kita untuk meningkatkan PAD sudah luar biasa di dalam rangka untuk bisa menaikkan kemandirian fiskal kita di Kabupaten Situbondo sejalan dengan kebijakan pemerintah di mana dauh kita selalu turun terus, tetapi kita berusaha menutupi itu dengan upaya kemandirian fiskal itu. Nah, salah satunya upaya kemandirian fiskal ini dalam rangka untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat termasuk program Sehati ini. Lalu untuk penyerapan atau pemanfaatan paling banyak ini lebih ke apa nih Bung? Apakah rawat inapnya atau rawat jalannya atau pengobatan yang lainnya? Yang jelas kepada rawat inap. Karena kalau rawat jalan itu tidak terlalu banyak menghabiskan dana, menghabiskan anggaran. Jadi paling hanya obat-obatan. Tetapi kalau rawat inap mereka perlu
lakukan dengan sebaik-baiknya agar masyarakat menjadi puas dengan layanan Syahati ini. Baik, lalu untuk serapannya sendiri ini kan sudah maksimal sekali untuk masyarakat dan juga nanti apakah kedepannya masih akan ada terus ditambahkan dana Syahati ini nih Bung? Jika ini terus berkembang dan masyarakat sudah banyak memanfaatkan program Syahati ini dengan sebaik-baiknya, maka tidak menutup kemungkinan pemerintah ini akan terus bisa menambah. Karena bagaimanapun juga layanan kesehatan masyarakat adalah menjadi tanggungan pemerintah yang harus kita lakukan. Dan saya berharap penyediaan anggaran ini menjadi perhatian bagi masyarakat bahwa kita betul-betul perhatian kepada kesehatan masyarakat agar masyarakat Situbondo tetap sehat sehingga bisa bekerja. Dengan bekerja maka mereka akan mendapatkan penghasilan. Dengan mendapatkan penghasilan maka kesejahteraan masyarakat pun juga akan tumbuh dengan baik. Ya. Baik, terima kasih Bung Karna sudah menjelaskan mengenai program Syahati ini luar biasa dan juga semakin sukses untuk kedepannya ya. Amin. Amin. Salam untuk masyarakat Situbondo ya Bung ya. Baiklah pemirsa, akhirnya saya Gigi Jaya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.